Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan dari kemarin yang disampaikan oleh teman-teman di kelompok hibrida. Ya, saya akan bantu jelaskan lebih detail, tetapi ada beberapa batasan yang mungkin saya tidak terlalu detail di sana karena itu memang perlu pemahaman yang lebih mendalam. Ya, jadi di sini mungkin saya akan menyampaikan dari background atau pendahuluannya, latar belakang penelitian pada jurnal-jurnal yang dipilih, kemudian metode penelitiannya, atau seperti apa kegiatan seleksi atau apa yang dilakukan pemulihan tanaman itu yang diceritakan pada setiap jurnalnya. Nah, untuk video ini khusus untuk jurnal-jurnal yang kemarin dari kelompok hibrida. Jurnal yang pertama ini berjudul Seleksi Tetua Betina untuk Perakitan Hibrida Kelapa, ya, tanamannya kelapa. Nah, jadi ini dari judulnya sudah terlihat bahwa jurnal ini menjelaskan tentang dia melakukan seleksi untuk mendapatkan tetua betina yang unggul. Karena kita ketahui kalau ingin mendapatkan varietas unggul, ya kita harus punya tetua-tetua yang unggul. Walaupun tetua-tetua unggul itu pastinya punya kekurangan juga gitu. Nah, di jurnal yang ini, seleksi tetua betina tanaman kelapa, ini menggunakan 6 genotip, di mana 3 genotip pertama itu atau 3 genotip diantaranya adalah varietas hibrida, ya, kelapa hibrida yang berasal dari Indonesia, dan 3 kultivar atau 3 saya belum mendapatkan info di jurnal ini apakah sudah varietas atau belum, yaitu dari Malaysia, kelapa genjah merah Malaysia, kelapa genjah kuning Malaysia, dan kelapa genjah kuning Nias. Nah, dari 6 bahan genetik inilah yang diukur gitu loh. Nah, di jurnal ini disampaikan sebenarnya yang menjadi nilai penting eh, penelitian ini itu memang masih perlu gitu, masih perlu dilakukan pemilihan-pemilihan tetua untuk kelapa karena kelapa ini juga masih sedikit gitu ya penelitiannya, ya. Jadi di sini ingin mendapatkan tetua yang berdaya hasil tinggi gitu. Nah, kemudian untuk tujuan itu mendapatkan tetua yang berdaya hasil tinggi, maka dilakukan penelitian ini dengan metodenya sebenarnya seperti, nah ini ya seperti penanaman biasa, rancangan acak kelompok gitu ya. Jadi untuk pemilihan tetua itu memang tidak perlu menggunakan rancangan-rancangan yang eh, apa namanya out of the box misalkan ya, yang khusus untuk pemilihan belum sampai ke sana di penelitian ini. Jadi 6 genotip itu ditanam dan itu menggunakan rancangan acak kelompok, dan nanti pengamatannya itu hanya pada 5 sampel buah gitu. Dan ini diulang sebanyak 3 kali ulangan. Dan di sini ada 11 karakter yang terkait dengan buah kelapanya. Jadi memang karakterisasi, ya, ini bisa dibilang karakterisasi dari 6 genotip tadi. Jadi tapi terkait buahnya gitu. Jadi pengennya berdaya hasil tinggi itu kan eh, otomatis yang diambil dari kelapa ya buahnya gitu. Jadi 11 pengamatan ini fokus ke buahnya. Kemudian setelah dilakukan pengamatan, semua data diambil, yang di sini dituliskan analisisnya menggunakan software SAS 9.0 ini, ya. Kemudian dianalisis selanjutnya dengan Duncan, ini 5%.
untuk metode sampai di situ saja yang diceritakan. Artinya di sini untuk pembahasan itu memang ada poin-poin yang ingin saya ceritakan, tapi sementara saya batasi sampai di metode dulu ya. Kemudian jurnal yang kedua. Nah, di sini judulnya adalah, nah ini kalau di filenya kelompok jurnal 2 itu ada dua, ya. Tapi ini saya anggap ini yang nomor 2 gitu ya. Jurnal yang kedua adalah yang berjudul Perakitan Varietas Hibrida Jagung Manis Berdaya Hasil Tinggi dan Tahan Terhadap Penyakit Bulai. Dengan melihat judulnya, membaca judulnya aja, sebenarnya kita juga bisa memahami bahwa isi dari jurnal ini adalah bagaimana perakitan varietas hibrida jagung ya yang diceritakan di jurnal ini. Dan tujuannya sebenarnya yang seperti apa ya? Yang berdaya hasil tinggi ini biasanya yang dari tongkol jagungnya dan kemudian ada tambahan tahan terhadap penyakit gulai. Nah, di sini ini lebih anu ya, lebih berat jurnalnya karena ini eh, sebenarnya ini adalah kumulatif dari beberapa rangkaian persilangan. Otomatis juga ini adalah kumulatifnya dari berbagai, maksudnya beberapa tahapan penelitian dalam rangka merakit varietas hibrida jagung manisnya ini. Jadi di sini kita bisa em, membaca dari abstraknya aja udah kelihatan di sini mulai dari April 2009 sampai November 2011 dan ini 2 tahun setengah gitu ya. Dan pastinya dari 2 tahun setengah itu ada beberapa tahapan gitu. Nah, di sini karena ada juga di sini disebutkan ada nilai daya gabung umum, nilai daya gabung khusus. Nah, itu memang erat kaitannya untuk merakit hibrida. Ya. Nah, kemudian saya lanjut ke pendahuluan atau latar belakangnya. Di bagian latar belakang ini, di sini ada informasi menarik tentang jagung manis. Nah, jadi ternyata jagung manis itu adalah hasil mutasi resesif yang terjadi secara alami dalam gen yang mengontrol konversi gula menjadi pati di dalam endosperm biji jagungnya. Nah, ternyata di sini ditemukan 13 gen mutan yang dapat memperbaiki tingkatan gula pada jagung manis. Nah, di sini ya, akan tetapi gen yang utama mempengaruhi kemanisan jagung ada 3. Nah, ini yang menarik di sini. Dan ternyata ketika gen tersebut merupakan gen resesif sehingga harus ditanam terpisah. Jadi kalau mau bagus atau mau terlihat gen itu ya harus terpisah, nggak bisa sendiri-sendiri. Maksudnya ini ya muncul sendiri gitu ya. SU ini juga muncul sendiri dan SH2 ini juga muncul sendiri. Nah, ini tambahan informasi yang menarik menurut saya di jurnal ini. Nah, kemudian di sini sebenarnya dia kan maksudnya pemulia ingin melakukan penelitian yang menghasilkan varietas hibrida jagung dari hasil tinggi dan juga tahan gulai. Nah, di sini dijelaskan bahwa tujuan penelitiannya itu ada 3. Yang pertama, mendapatkan informasi nilai daya gabung umum atau DGU kalau disingkat ya. Pada galur-galur jagung manis galur ya, masih belum varietas ya karena masih diteliti berupa galur jagung manis. Nah, di sini ada tambahannya yang akan dijadikan tetua dalam persilangan di alel. Nah, nanti kita belajar tentang persilangan di alel walaupun singkat ya. Nah, kemudian yang kedua mendapatkan informasi nilai daya gabung umum, daya gabung khusus, dan nilai heterosis. Nah, pada apa? Pada hibrida jagung manisnya. Nah, ini kalau ini sudah hibrida. Hibrida itu gimana sih? Hibrida itu kan dari persilangan tetua betina, tetua jantan menghasilkan keturunan dan itu F1 ya, keturunan pertama dari hasil persilangan jantan dan betina. Itu sudah disebut hibrida. Tapi kan kita perlu ingat lagi untuk menghasilkan yang namanya hibrida itu
kita harus memilih tetua-tetua yang unggul gitu. Sehingga nanti tampak heterosis ini, heterosis adalah penampakan keturunan yang melebihi penampilan tetuanya gitu. Nah, yang ketiga, tujuan yang ketiga, mendapatkan satu atau lebih calon hibrida silang tunggal yang mempunyai potensi hasil tinggi dan tahan penyakit bule. Jadi di sini ada tiga, tidak hanya merakit jagung manisnya aja. Nah, di yang nomor satu ini memang ada satu persilangan sendiri, maksudnya berbeda dengan persilangan yang di sini tadi. Tujuannya apa? Untuk menilai ini daya gabung umum pada galur-galur jagung manisnya. Nah, di sini ada informasi tentang persilangan di alel. Persilangan di alel itu persilangan yang dilakukan di antara semua pasangan tetua sehingga dapat diketahui potensi satu kombinasi hibrida, nilai heterosis dan daya gabungnya, baik itu umum ataupun khusus, serta dugaan besarnya ragam genetik dari suatu karakter. Jadi intinya di persilangan di LL nanti itu yang di jurnal ini itu ada eh, lima, lima tetua gitu ya, A, B, C, D, E. Nah, dan itu kemudian dipersilangkan di antara A, B, C, D, E tadi. Kita lanjut ke metode. Nah, ini metode yang ini yang disebutkan ya, bahan tanamannya yang digunakan itu ada 45 galur. Di sini dituliskan BC5F3 ini biasanya backcross, disebutnya backcross kelima. Ya, F itu filial 3, jadi ini keturunan ketiga yang dari backcross kelimanya. Dan ini diberi nomor 1 sampai 45. Hasil persilangan, nah ini diperoleh dari mana? 45 galur BC5F3 ini dari persilangan varietas jagung manis, ya varietas ya, Thai Super Sweet sebagai sumber gen manis dengan jagung normal. Nah, ini jagung normal bukan jagung manis. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa yang Thai Super Sweet tadi digunakan sebagai test cross. Nah, kemudian di sini untuk mengetahui ini tadi ya, setiap genotip hasil persilangan dengan varietas jagung manis Thai Super Sweet tadi yang sebagai test cross-nya. Jadi itu jadi test cross itu ketika super sweet dengan jagung normal ini sudah disilangkan, ya itu kemudian disilangkan lagi dengan test cross-nya adalah test super sweet. Jadi ketika ini sudah ada F1 antara dua tetua ini ketika disilangkan, itu terdapat atau dihasilkan F1. Nah, F1 itu disilangkan, dites crosskan gitu ya. Dites crosskan dengan Thai Super Sweet gitu. Yang itu dimaksud di sini setiap genotipe hasil persilangan dengan varietas jagung manis Thai Super Sweet sebagai test cross. Nah, ini untuk pengujian daya gabung umum. Jadi apakah gen gen jagung manis yang tadi di Thai Super Sweet itu benar-benar bisa ada bisa diukur gitu kan, gen itu bisa bergabung gitu loh. Nah, jadi ini diuji dengan daya gabung umum gitu, dengan cara menyilangkan hasil persilangan ini dengan salah satu tetuanya yang dipakai test cross adalah Thai Super Sweet. Nah, kemudian ini dilakukan penanaman seperti penanaman jagung seperti biasanya. Di sini disebutkan hanya 2 baris per genotipnya dengan panjang penanamannya 5 meter. Ini juga rancangan acak kelompok, kemudian 3 ulangan. Nah, ini juga dilakukan proses perawatan tanaman seperti jagung biasanya gitu. Nah, kemudian di sini ada analisis dialel. Nah, analisis dialel ini berbeda. Jadi di sini daya gabung karakter hasil, ya. Hanya di karakter hasil ya, tidak melihat karakter pertumbuhan.
Daya gabung karakter hasil dan komponen hasil itu dievaluasi pada kondisi lingkungan optimum ya. Hibrida S1, hibrida S1-nya apa? Nah, hibrida S1 dari hasil persilangan di Anlel 5 tetua. Nah, nanti 5 tetuanya di sini tidak disebutkan, tapi ada disebutkan di pembahasannya. Nah, kemudian di sini materi hibrida S1 yang dihasilkan pada percobaan pertama ditanam, ya. Kemudian ini cara-caranya menanamnya seperti yang di atas ini, yang daya gabung umum tadi. Nah, kemudian ini untuk cara ininya ya, untuk analisisnya, yaitu analisis varian, kemudian analisis varian yang untuk memperoleh respon genotip ya yang berbeda nyata, maka dilanjutkan analisis daya gabung menurut Griffin. Ini satu metode gitu ya. Nah, kemudian di sini ada lagi uji daya hasil. Jadi setelah tadi dilakukan tahapan yang daya gabung umum dan analisis di alelnya ini, kemudian sampai diperoleh 12 hibrida harapan. Nah, harapan masih belum 12 hibrida fix gitu ya. Masih harapan. 12 hibrida harapan, yaitu ada IM12 dan seterusnya ini. Nah, inilah yang maksudnya nanti yang untuk menjawab tujuan yang ketiga. Nah, ini juga sama dilakukan penelitian, dilakukan penanaman metodenya, rancangannya pakai RAK juga. Nah, kemudian di sini langsung lanjut hasil dan pembahasan. Jadi beda-beda ya antara peneliti satu dengan yang lainnya. Terkadang ini eh, penelitian dengan beberapa tahapan ini disajikan dalam jurnal yang berbeda, tapi dalam jurnal ini dijadikan satu gitu. Nah, sepintas ya, di sini diperlihatkan tabel 1 ini adalah yang 45 galur tadi. Yang 45 galur dari BC5F3 tadi. Nah, ini ada 45 galur. Ya, diamati diameter tongkol hasil dan persentase tingkat serangan penyakit bulainya. Nah, ini ada pembandingnya. Nah, kemudian untuk yang analisis di alel, yang analisis di alel, di sini disebutkan ada C cross A gitu ya. Kemudian A cross D itu hanya menyingkat aja, disingkat. C itu adalah ini gitu ya. A adalah yang MR12 dan seterusnya. Nah, ini adalah persilangan-persilangan. Nah, itu ada, di sini eh, diperlihatkan ada 5 tetua A, B, C, D, E, dan setiap 5 tetua ini dipersilakan dengan masing-masing. Jadi A dengan B, A dengan C. Nanti pun C dengan A kenapa kok berbeda, kok nggak sama A dengan C? Karena di jagung itu kan ya kita tetap uh, ini ya harus ingat ya, kan bunga jantan dan bunga betinanya sendiri. Jadi ketika dia di depan itu dia sebagai bunga betina. Nah, ketika yang di belakang sini menjadi bunga jantannya gitu. Jadi berbeda kombinasi persilangan ini. Dari 20 kombinasi persilangan, nah itu ternyata ketika dibahas itu sebanyak 5 genotip saja yang terseleksi ya. Dan ini untuk analisis di alelnya. Nah, kemudian yang tadi untuk uji daya hasil, ya, uji daya hasil itu tadi kan ada 12 galur. Nah, 12 galur harapan, ya, itu di sini ditunjukkan ada apa namanya data di mana di sini untuk produktivitasnya ya. Dan ini bobot tongkol berkelopot per plot, indeks panen tongkol tanpa kelopot, dan di sini produktivitasnya. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di jurnal yang kedua. Kemudian jurnal yang ketiga, lanjut ya. Nah, ini ada seleksi jagung manis hibrida berdasarkan umur, komponen hasil, dan kadar gula pasca panen.
Nah, di sini jadi ada tiga komponen utama ya. Umur itu biasanya kan dipilih yang genjah atau yang cepat panen gitu. Kalau komponen hasil ya pastinya dipilih yang bagus tongkolnya, berat tongkolnya yang paling berat gitu. Produktivitasnya yang paling tinggi gitu ya. Dan ada lagi komponen yang ketiga adalah kadar gulanya. Nah, di sini ini masih saya baca sepintas juga. Maksudnya saya mendahulukan yang tadi yang jurnal kedua tadi sebenarnya, tapi ternyata itu beda ya. Nah, ini eh, di sini intinya peneliti ingin mendapatkan hibrida jagung manis yang genjana. Nah, ini hasil tinggi, hasil tinggi, dan tingkat kemanisan tinggi. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, caranya dilakukan di sini dia melakukan 20 persilangan ya. Dari 20 persilangan itu diperoleh juga 20 genotip. Jadi F1 hibridanya gitu ya. F1 dari setiap persilangan itu diambil semuanya. Nah, kemudian diseleksi. Diseleksinya dengan cara masing-masing ini ini untuk melakukan penelitiannya tetap sama juga dengan rancangan rancak kelompok. Ya, 20 jagung hasil persilangan dan jagung pembandingnya ditanam masing-masing 3 ulangan. Setiap nomor atau masing-masing nomor diambil 3 individu untuk sampel. Jadi dari 20 ini ditanam dalam satu petaan itu masing-masing diambil 3 untuk sampelnya. Nah, ini sebenarnya dari metodenya ringkas seperti itu aja. Kemudian dari sampel itu dilakukan pengamatan. Pengamatannya dari yang prapanen, ada umur bunga jantan, umur bunga betina, terus kemudian dan jumlah tongkol. Untuk pasca panennya, banyak tongkol dan seterusnya ini ada 5. Nah, kemudian di sini kalau disebutkan analisisnya ANOVA, dilanjutkan uji Danet. Saya pakai aplikasi. Nah, di sini ada rumus, di mana ini rumus heterosis. Kemudian di sini juga heterosis rata-rata tertuat atau tengahnya ya, rata, rata. Nah, kemudian di sini sebenarnya tidak terlalu dijelaskan bagaimana ini, tetapi langsung ke pembahasan gitu. Jadi intinya di sini peneliti memang ingin mendapatkan dari hasil persilangan 20 ini mana yang paling bagus untuk dijadikan hibrida jagung. Nah, kemudian untuk yang keempat itu keliru ya. Sebentar, sebentar. Yang keempat itu ini sebentar. Nah, untuk jurnal yang keempat, mungkin ini kedobelan jurnal 22 gitu ya. Jadinya ada 2 jurnal yang ditulis jurnal 2. Nah, kalau ini secara sepintas kita bisa baca peningkatan produksi mutu dan mutu benih jagung hibrida. Jadi ini di luar teknik pemuliaan. Jadi ini ranahnya ya budidaya tanaman gitu. Jadi jagung hibrida yang diperoleh di sini ada mana ya? Ada benih hasil produksi di lapang. Sebentar, sebentar. Bahan yang digunakan dalam pengujian mutu. Sebentar, sebentar. Mana ya tadi? Saya lupa nggak mau highlightnya. Nah, ini.
Benih jagung yang digunakan diperoleh dari Balai Penelitian ini yaitu nah, ini, varietas Bima 3 gitu. Itu jadi di sini saya belum begitu membaca detail ya ini karena saya kesampingkan tadinya gitu karena ini langsung ke jagung hibridanya itu di aplikasi pupuk NPK dan bakteri probiotik gitu. Sementara itu kemudian yang bentar ini kok gak terhalang ya notifikasi jadi agak terhalang mengklik. Nah, ini yang jurnal kelima, ini juga sama seperti yang jurnal 4 tadi. Sebenarnya ini pengaruh pupuk organik cair terhadap pertumbuhan dan hasil 3 kultivar kubis bunga. Nah, ini walaupun di sini hibrida yang digunakan, tetapi ini eh, berbeda dari cakupan pemuliaannya. Ini lebih ke budidaya tanaman. Begitu. Demikian untuk eh, video kali ini cukup panjang ternyata 26 menit. Nanti akan saya buatkan video yang lain untuk apa kemarin galur murni bersari bebas dan satunya ya apa ya kemarin saya sampai lupa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.